Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 17. First Kiss, Sky. Kenapa perkataannya selalu menyakitiku? Aku hanya butuh dihargai. Aku juga mempunyai perasaan dan bukan untuk terus disakiti. Silvana Azhara. Malam ini tepatnya malam minggu dan Papa Kal sudah pulang ke rumah. Tentu saja membuat Sky tidak tenang. Bagaimana nanti jika papanya tahu kalau mereka tidak tidur sekamar? Akhirnya cowok itu menghampiri Silvana. Dan kebetulan saat Sky keluar kamar, Silva juga baru saja keluar dari kamar. Lo lupa ya gue pernah bilang apa kalau ada papa di rumah? Gerutu Sky kesal. Iya, kita tidur sekamar, jawab Silva gugup. Ya udah cepat sekarang lo pindah ke kamar gue, pintanya. Tapi Sky, tapi apa? Udah cepetan bawa barang-barang lo, kata Sky. Silva menghela nafasnya pelan, lalu dia masuk ke kamarnya dan hanya mengambil tas dan seragam sekolahnya saja. Kok cuma itu yang dibawa? Ucap Sky. Iya, Silva cuma bawa barang-barang seperlunya aja. Lagian cuma sebentar aja kan? Ya udahlah terserah lo, ucap Sky berlalu. Silva masuk ke kamar Sky tanpa Sky menyuruhnya. Gadis itu langsung mengambil sofa dan menaruh barang-barangnya di situ. Ngapain lo di situ? Tanya Sky. Bukannya kata Sky Silva tidur di sini ya kalau lagi di kamar Sky? Jawab Silva tetap dengan nada lembutnya. Kapan gue bilang kayak gitu? Pas pertama kita nikah. Jawab Silva. Sebenarnya Sky memang ingat. Ya udah mulai sekarang lo tidur di sini sama gue, tunjuknya di kasur. Dan guling ini sebagai pembatas. Awas saja ya kalau lo sampai ngelewatin batas ini. Lo tidur di situ dan gue di sini, ucap Sky sambil menunjuk bagian sisi kanan untuk Silva dan sisi kiri untuknya. Silva tersenyum di balik cadarnya. Walaupun harus ada pembatas, namun ini adalah awal yang baik. Karena dia bisa lebih dekat dengan suaminya. Kok diam aja sih? Kata Sky. Iya. Silva merebahkan tubuhnya bersiap untuk tidur sedangkan Sky duduk di meja belajar. Dia sedang mengerjakan tugas fisika dari Pak Sanjay. Hukumannya ditambah karena dia malah bolos sekolah saat disuruh cuci muka. Bukannya ia kembali ke kelas, tapi malah duduk di kantin. Dan guru BK yang cantik itu, tentu saja tidak takut, dia malah mengancam akan lapor ke Bapak Kal tentang tingkah buruknya di sekolah. Sky sebenarnya tidak peduli, tapi jika sudah kena hukuman dari Kal, itu akan lebih berat daripada dihukum oleh gurunya. Alhasil cowok bertato itu terpaksa harus mengerjakan tugas tambahan dari Pak Sanjay. Daripada nanti dihukum lagi dan ditambah dengan hukuman dari Kal, lebih baik mengerjakan tugas. Silva melihat Sky yang sedang menulis di meja belajar, membuatnya terbangun dan merubah posisi tidurnya menjadi duduk dan bersandar di headboard ranjang. Sky rajin juga ya? Aku pikir dia nggak pernah belajar sama sekali, batin Silva. Sky kok ganteng banget ya? Puji Silva dalam hatinya. Cowok itu duduk dengan kondisi lampu yang agak temaram. Dari pantulan cahaya yang minim itu membuat Sky semakin terlihat tampan. Apalagi terlihat jelas hidungnya yang mancung itu. Sky menoleh ke arah Silva. Gadis itu masih terjaga. Kok belum tidur? Tanyanya. Iya, gak bisa tidur, kata Silva. Lo gak usah takut, gue gak bakal ngapa-ngapain lo kok. Lagian gue juga gak tertarik sama lo. Ucap Sky membuat hati Silva sekali lagi merasakan sakit. Kenapa sih Sky kata-kata kamu selalu nyakitin aku? Batin Silva. Sky kok kamu malah ngomong kayak gitu? Ucap Silva. Ngomong apa? Yang mana? Tanya Sky dan Silva malah diam. Ya emang gue gak tertarik sama lo, itu faktanya, kata Sky sekali lagi. Silva turun dari ranjang dan menghampiri Sky. Sky, cukup, kata Silva. Apa? Kenapa? Tanyanya menantang. Jika aku tidak menarik, lalu apa yang membuat kamu tertarik? Yang seperti apa agar kamu tertarik? Tanya Silva sejurus. Seperti Livi, dia sangat cantik, makanya aku tertarik, sedangkan lo, lihat diri lo, tertutup kayak mumi hidup. Cukup Sky,
Aku itu istri kamu, tolong dong kamu hargai aku. Bentak Silva membuat Sky terkejut, karena pasalnya selama pernikahan Silva belum pernah menaikkan nada bicaranya. Tak terasa bulir-bulir bening menetes dari matanya. Dia menyeka air matanya dan berlalu hendak keluar dari kamar Sky. Mau kemana lo? Tanya Sky. Mau tidur di kamar sebelah. Jawab Silva. Sky yang mendengar itu langsung saja mencegah Silva agar tidak keluar dari kamarnya. Dengan cepat Sky berdiri di depan pintu, menghalangi Silva dan ia mengunci pintunya. Lo gak boleh keluar, kata Sky. Pokoknya kau mau keluar, ucap Silva. Lo mau gue digantung hidup-hidup sama papa, kata Sky. Bisa-bisanya Sky lebih mementingkan dirinya daripada peduli dengan perasaan Silva saat ini. Tolong minggir Sky, aku gak mau di sini, ucap Silva. Dia mencoba mendorong Sky, namun usahanya gagal karena Sky lebih kuat darinya. Silva yang sudah menyerah akhirnya berdiam diri di hadapan Sky. Gadis itu menundukkan kepalanya dan bahunya bergetar. Iya, dia menangis. Sky yang melihat gadis itu menangis membuat hatinya terenyuh. Entah kenapa dia merasakan kasihan. Perkataannya sudah keterlaluan terhadap Silva. Sil, panggilnya menggantung. Maaf ya kalau perkataan gue tadi udah nyakitin lo. Gue nggak bermaksud, ucap Sky dengan penuh sesal. Entah kenapa setiap dekat Silva dia selalu ingin berbuat kasar. Bahkan kata-katanya yang dia ucapkan selalu menyakiti gadis itu. Padahal dirinya tidak seperti itu sebelumnya. Sil, maafin gue, ucapnya, namun Silva tetap tidak menjawab. Tolong ya, lo tetap di sini di kamar gue. Tolong, ucapnya. Mohon ampun, gadis itu tak menjawab. Dia berlalu menghampiri ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Di dalam selimut, air matanya terus saja mengalir. Dia merasa sangat sakit hati dengan semua perkataan Sky. 2 jam kemudian Silva sudah terlelap, sedangkan Sky masih mengerjakan tugas. Ralat. Dia asik memainkan HP-nya dari tadi dan tugasnya hanya ia kerjakan satu soal, yang lain belum ia isi. Cantik banget non Silva teh, cantik banget, kata Bimur. Entah kenapa tiba-tiba perkataan Bimur nih menggema di telinga Sky, membuat cowok itu menoleh ke arah Silva. Pasti kalau malam pas tidur dia melepas cadarnya, kata Sky. Dia menghampiri ranjang dan tiduran di sana dengan posisi miring menghadap Silva. Kenapa harus ditutupi selimut segala sih? Kesalnya. Silva yang penasaran dengan wajah Silva akhirnya mencoba menarik selimut yang menutupi wajahnya secara perlahan. Tentu saja tindakan Sky membuat Silva menggeliat hingga selimutnya terbuka. Ya ampun, dia masih pakai cadar? Nggak panas apa tidur pakai cadar gini? Gumamnya. Rasa penasaran akan wajah Silva berlanjut. Dia berniat membuka cadarnya secara perlahan. Cowok itu mendekatkan tubuhnya ke samping tubuh Silva. Dia telah melewati kuring pembatas. Dengan posisi tangan kanan menopang kepalanya dan tangan kiri menjulur ke wajah Silva secara perlahan. Tangannya mulai bergerak secara perlahan-lahan, ingin menarik cadar di wajah Silva. Terus perlahan-lahan tangannya semakin dekat ke wajah Silva dan cup, bibirnya mendarat tepat di bibir Silva. Karena tangan kanan yang menopang kepalanya kehilangan keseimbangan, membuat wajahnya jatuh tepat di wajah Silva. Mungkin karena Sky gugup, padahal jika dia meminta ya sah-sah saja untuk melihat wajah Silva. Dek, matanya membulat sempurna. Sky terkejut dengan apa yang dilakukan. Dia telah mencium Silva. Walaupun ciumannya berbalik cadar, namun tetap saja terasa aneh seperti ada sengatan listrik di sekujur tubuhnya. Dan ini adalah first kiss-nya Sky walaupun tanpa sengaja. Namun dia bisa merasakan bibir Silva yang kenyal dan lembut. Sky langsung menjauhkan dirinya dari Silva. Karena tindakan Sky membuat Silva terbangun. Sky, kamu ngapain? Tanya Silva mengucuk matanya. Gue, tadi ada nyamuk di muka lo. Gue mau ngeplak tuh nyamuk, keburu pergi. Alasan Sky. Perasaan tadi kayak ada yang aneh di bibir aku. Batin Silva. Nyamuk kali ya? Batin Silva. Ya udah, gue mau ke kamar mandi. Pamit Sky. Sebagai cowok normal, tentu saja itu membangkitkan gairahnya. Dari dalam toilet, dia terus mengatur ritme jantung yang terpacu lebih cepat, hingga membuat dadanya terasa sakit. Bodoh, bodoh, gerutunya. Saat dia melihat ke bawah di balik celananya, dia merasakan hal yang aneh. Matanya membuat sempurna karena ciuman tadi membuat si kecil bangun. Junior, pakai bangun segala lagi loh. Gerutunya kesal.
Bab 18. New House. Pagi ini Silva dan Sky akan pindah ke rumah mereka. Rumah Sky adalah rumah pemberian dari Mama Sheila saat dia ulang tahun. Mama Sheila pernah bilang Sky boleh tinggal di rumah itu saat dia sudah menikah. Silva, jaga diri kamu baik-baik ya. Kalau Sky berbuat yang tidak-tidak, lapor sama Papa, kata Carl. Dan kamu Sky, sekarang Silva ini tanggung jawab kamu. Jaga dia dan perlakukan dia dengan baik karena dia istrimu. Jadi imam yang baik dan bertanggung jawab, pesan Carl. Iya Pa, udah, jawab Sky malas. Dan ingat, jangan suka keluyuran. Iya, udah kan? Ya udah yuk, ajak Sky pada Silva. Silva hanya diam-diam memandangi rumah Papa Carl yang begitu megah. Walaupun baru 1 minggu tinggal di rumah Carl, namun Silva sudah mempunyai kenangan kecil di sana. Kedua ART-nya pun menghampiri Silva. Non, Bibi bakalan rindu sama Non Silva, kata Bi Murni. Apalagi Bi Siti Non, rumah pasti sepi kalau tidak ada Non Silva, kata Bi Siti. Kita pasti rindu dengan semuanya Non. Masakan Non Silva, suara Non Silva saat mengaji, kebaikan Non Silva yang sering bantuin kita ya Ti, kata Bi Murni. Iya Non, jaga diri baik-baik ya Non. Sering-sering main kesini ya Non Silva, kata Bi Siti. Iya Bi, Bibi juga nanti main ya ke rumah Silva dan Sky, kata Silva. Ya ampun, drama banget sih. Kapan berangkatnya? Ucap Sky. Ya udah Bi, Silva berangkat ya. Pa, Silva berangkat ya. Pamit Silva. Iya Silva, hati-hati ya. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ke Papa, kata Carl. Assalamualaikum Pa. Bersalaman dengan Carl. Waalaikumsalam. 30 menit kemudian, mobil sport warna hitam sudah sampai di sebuah perumahan elit dan mereka masuk ke dalam perumahan itu. Sky dan Silva berhenti di sebuah rumah mewah yang elegan bergaya klasik modern dengan desain yang unik serta jendela full kaca. Sky, ini rumahnya, tanya Silva. Iya, kenapa? Rumahnya bagus banget, ucap Silva terpesona melihat rumah Sky. Mama yang desain ini, kata Sky. Serius? Mama Sheila jago banget desainnya sebagus ini, ucap kagum Silva. Ya udah yuk masuk, ajak Sky. Silva dan Sky masuk rumah itu. Lalu Sky mengajak Silva ke kamar dan menunjukkan kamar masing-masing. Sil, kamar lo di situ dan kamar gue di sini, kata Sky. Iya. Silva masuk ke kamarnya, begitupun dengan Sky. Saat Sky masuk, cowok itu langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan kegirangan. Akhirnya gue bebas juga dari Papa, ucapnya. Dan lu Silva, gue bakalan bikin lu gak betah di sini. Gue bakal bikin lu nyesel dengan pernikahan ini, ucapnya lagi. Silva yang sedang di dalam kamarnya nampak membereskan barang-barang bawaannya. Dia juga menata buku-buku di rak buku. Kamarnya luas dan bagus, kalau kayak gini bisa diatur gimana aja, ucapnya senang. Tempatnya sangat bagus membuat Silva nyaman. Namun bagaimana dengan sikap Sky? Apakah sikapnya sebagus dan senyaman rumahnya? Sky saja sudah membuat niat buruk tanpa Silva ketahui. Silva, panggil Sky. Iya, jawab Silva dari dalam kamar dan bergegas keluar menemui Silva. Ada apa Sky? Tanya Silva. Gue lapar, tolong bikinin makanan dong, kata Sky. Iya Sky, kalau gitu aku masak dulu, pamit Silva ke dapur. Namun saat Silva sampai di dapur, tentu saja tidak ada bahan makanan, membuat Silva kembali menemui Sky. Sky, maaf, gak ada bahan masakan, kata Silva. Iya belilah, jawab Sky. Tapi nanti bakalan lama kalau harus beli dulu. Ya udah gue tungguin. Tapi nanti Sky keburu lapar, kata Silva. Gak apa-apa, pokoknya gue mau lo yang masak, protes mulu. Bukannya gitu Sky, nih uangnya. Sekarang belanja semua keperluan apa aja, kata Sky memberikan uang ke Silva. Silva pun pergi dan keluar rumah, namun gadis itu balik lagi dan kembali masuk. Sky, panggil Silva. Apa? Apa di sini ada sopir? Tanya Silva. Dengar ya Silva, di sini kita hanya tinggal berdua, nggak ada sopir atau pembantu. Jadi lo yang beres-beres semua rumah, kata Sky. Tapi Sky, nanti kalau Silva sekolah gimana? Tanyanya. Ya itu urusan lo, mau naik gojek kek, naik bajai kek, taksi atau angkot kek terserah lo, kata Sky. Ya udah, cepetan,
Gue pengen makan, keburu mati dulu gue. Lanjutnya, iya Sky. Akhirnya Silva pergi ke pasar dengan naik ojek. Sedangkan Sky nampak menerima panggilan dari seseorang. Setelah itu ia bersiap-siap untuk pergi. 10 menit sudah, Silva baru saja sampai di pasar. Dia segera berbelanja semua bahan masakan dan keperluan lain. Biasanya Silva ke pasar bersama bundanya. Jadi dia cukup kenal dengan sebagian pedagang yang ada di pasar. Si Neng, udah lama gak lihat. Sendirian aja Neng, biasanya ke pasar sama si Mama, kata penjual cabai. Iya Mang, sendiri, jawab Silva. Dia sempat mengingat momen saat berbelanja dengan sang bunda. Bunda sosok yang sederhana. Walaupun dia dari orang yang berada, tapi Bunda Maya tidak malu untuk berbaur dengan orang kecil. Bahkan Bunda sering ke pasar walau pasarnya dalam keadaan kotor sekalipun. Makasih ya Mang, ucap Silva saat selesai membeli cabai. Habis ini beli apa lagi ya? Silva pergi ke penjual daging. Dia juga membeli ayam, sayuran, ikan dan bahan yang lain. Sekalian aja deh buat stok di rumah, kata Silva. Lalu dia menghampiri penjual buah-buahan. Gadis itu membeli mangga, buah naga, dan buah-buahan yang lain seperlunya. Udah banyak kayaknya, mendingan aku pulang deh. Pasti Sky udah lapar banget. Setelah selesai berbelanja, Silva memutuskan segera pulang, karena takut Sky sudah kelamaan menunggunya. Silva pulang dengan naik ojek lagi agar lebih cepat sampai rumah. Namun saat di perjalanan, dia berpapasan dengan Sky yang sedang naik motor bersama Livy. Bahkan Livy memeluk Sky dari belakang. Sky? Livy? Gumamnya. Entah kenapa hati Silva sakit saat melihat keduanya berboncengan. 3 kali cowok itu menyuruh Silva untuk berbelanja, sedangkan dia pergi bersama cewek lain. Silva sudah sampai di rumahnya, dan gadis itu segera menaruh barang belanjaannya ke dalam kulkas, dan mulai memasak walaupun dengan hati yang tidak karuan. Dia menggoreng ikan sambil melamun. Dia terus saja mengingat Sky dan Livy hingga tak terasa butiran bening jatuh dari matanya. Karena dia melamun, membuat ikannya menjadi kosong. Astagfirullah, ucap Silva saat melihat ikan gorengannya kosong, dan segera mematikan kompornya. Ya Allah Silva, kamu mikir apaan sih? Mereka kan emang pacaran, wajar kalau mereka jalan. Tapi tetap saja Sky kan gak boleh kayak gitu. Dia kan udah punya istri, kata Sky. Setidaknya dia menjaga perasaanku sedikit saja. Lanjutnya, mana mungkin Sky peduli dengan perasaanku, katanya kesal dan memanyunkan bibirnya di balik cadarnya. Setelah selesai masak, Silva menghidangkan makanan itu ke meja makan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Waktu terus saja berputar. Hingga sore hari, Sky tak kunjung pulang juga. Hingga jam menunjukkan pukul 5:30 sore, cowok itu baru saja pulang. Sky masuk ke dalam rumah dan melihat sudah ada makanan yang telah siap di atas meja makan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.